Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana hari ini? Sehat? Sebelum kita memulai untuk pelajaran kita berdoa dalam hati kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau mulai mengabsen. Untuk mempersingkat waktu kita, Ibu nanya aja, siapa yang nggak datang? Tony, Reza, 2 orang aja ya. Kenapa ini katanya? Sakit. Siapa yang sakit? Tommy. Kalau Reza, izin kemana? Oh, betul nggak dia izin? Cara keluarga ya. Baik, berarti cuma 2 orang ya. Oke. Bagaimana tugas kita minggu lalu? Udah didiskusikan ya. Karena materi kita hari ini Pancasila sebagai pandangan hidup, atau Pancasila juga sebagai dasar negara. Ini kenapa Ibu ngasih tugas kalian minggu lalu tentang itu? Karena ini materi kita hari ini sama minggu lalu itu masih nyambung. Ya. Bagaimana dari kelompok 1? Sudah. Oke, sebelum Ibu nanti nyuruh kalian presentasi ke depan satu persatu, Ibu menjelaskan dulu materi kita hari ini. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini maksudnya Pancasila sudah diatur bahwa itu menjadi sebuah dasar negara. Sama seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, Pancasila sebagai dasar negara, dan juga Ibu sudah jelaskan bagaimana Pancasila dalam alinea keberapa, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Walaupun mungkin Pancasila tidak tersurat bahwa dia menjadi dasar negara, tidak, tapi sudah diakui bahwa Pancasila tersebut sudah menjadi dasar negara kita. Mengerti? Oke. Kemudian kita lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup. Maksudnya, Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik, yaitu Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu dikarenakan semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-terpisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Contohnya sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari 4 sila lainnya. Dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, kualitas dari sila pertama, dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia. Itulah mengapa pentingnya bahwa sila pertama itu
merupakan lebih penting dari yang kelima yang mendasari 5 sila Pancasila tersebut. Kemudian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Semangat Pancasila sila pertama hendaknya meyakinkan bangsa Indonesia bersatu padu di bawah nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya di sini bahwa sila pertama mendorong kita untuk berkualitas, untuk bersatu padu dalam meyakinkan bangsa Indonesia yang memeluk agama dan kepercayaan kita sesuai keyakinan kita masing-masing. Baiklah, meskipun dalam masa pendudukan Jepang ini, bangsa Indonesia mengalami siksaan dari masa Jepang lalu. Tapi di dalam proses atau penyerangan Jepang ini, kita mendapatkan dampak positif. Di antaranya, yang pertama, diberikan latihan kemiliteran kepada para pemuda. Ibaratnya dilatih agar kemudian menyerang orang itu kembali. Kita dilatih, walaupun dilatihnya kita dalam sisaan, tapi otomatis kita udah mendapat pelatihan militer untuk kemudian harinya menyerang orang Jepang itu kembali. Kemudian dibentuknya peta atau tentara sukarela. Kemudian diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih. Yang keempat, diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kelima, dibentuk BPUPKI sebagai awal proses kemerdekaan Indonesia. Nah, disinilah BPUPKI ini dibentuk. Pada saat penjajahan Jepang ke Indonesia, BPUPKI inilah yang menjadi awal dari kemerdekaan Indonesia dalam pembentukan BPUPKI. Di mana pembentukan BPUPKI mengalami Jepang dalam berperang Asia Timur mulai mengalami kekalahan dan meminta bantuan kepada Indonesia dan berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kelak kemudian hari. Janji diberikan pada tanggal 7 September 1944. Di sini sudah diberikan janji karena mereka sudah mengalami kekalahan. Ini ibaratnya mereka mengambil manfaat dari pelatihan militer yang diberikan ke Indonesia tadi pemudanya, bahwa mereka sudah kalah, jadi mereka meminta bantuan kepada Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada mereka. Sementara itu Jepang semakin terdesak oleh sekutu, dan pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaannya yang kedua kepada bangsa Indonesia. Janji kedua itu adalah, yang pertama, akan dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan untuk Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat Badan Penyelidik. Di sini janji kedua, mereka sudah memberikan janji bahwa kalau mereka membantu, maka akan dibuat Badan Penyelidik. Kemudian, nomor 2, akan didirikan suatu sekolah namanya Kenko Gakuin, di mana akan diajarkan pengetahuan politik, dan yang akan memberi pelajaran di sekolah tersebut adalah pemimpin kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, mereka yang memimpin, mendidik kita, mendidik bangsa Indonesia dulu di situ oleh dari janji kedua itu. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka sebagai relasi janji tersebut, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Karena mereka, Jepang sudah memang kalah dan ingin mengambil simpati Indonesia untuk membantu mereka dalam peperangan. Maka dalam mengambil simpati tersebut, maka orang itu dulu diperbolehkan membentuk BPUPKI. Badan ini meranggotakan 60 orang, ditambah ketua dan 2 orang wakil ketua, yaitu ketuanya Dr. Ranjiman Widyodiningrat, dan sebagai wakil ketuanya Indonesia R.E.P. Soeroso, dan wakil ketua orang Jepang yaitu Inch Klubans.
pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, BPU PKI dibentuk dan secara resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Disinilah hari ulang tahun Kaisar Jepang, dan di situ juga dibentuk secara resmi BPU PKI pada tanggal 28 Mei 1945. Dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, yang pertama mempersiapkan Undang-Undang Dasar, mempersiapkan dasar negara, mempersiapkan tujuan dari negara, dan mempersiapkan bentuk negara dan juga sistem pemerintahan. Disinilah mereka mempersiapkan Undang-Undang Dasar dan mempersiapkan dasar negara, apa yang menjadi tujuan negara Indonesia, apa bentuk negara Indonesia, apa pula sistem negara Indonesia. Kemudian, penyusunan konsep rancangan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara Indonesia Merdeka. Itu tadi yang kalian bahas ya, kelompok yang kedua. Dalam penyusunan rancangan dan negara yang rancangan undang-undang BPU tersidang sebanyak 2 kali. Bahwa di sini mereka melakukan persidangan sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini ada 3 tokoh nasional yang berpidato tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Mereka mengusulkan dalam pidatonya tentang rumusan-rumusan dasar negara, dan meskipun berbeda akan tetapi pada prinsipnya maksudnya sama. Maksudnya beda memang apa yang mereka utarakan, tetapi rumusan dan prinsip dan tujuannya juga sama. Dalam pidato untuk Mr. Muhammad Yamin, dalam pidatonya secara lisan dia mengemukakan rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Dan selesai berpidato, beliau mengajukan secara tertulis mengenai dasar negara sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inilah yang dibuat oleh pidato dari Tuan Muhammad Yamin. Oke. Untuk yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Supomo, di sini Indonesia Merdeka adalah menurut dia paham negara kesatuan, yaitu negara mengatasi segala paham, golongan, dan perseorangan. Yang kemudian hubungan negara dan agama, yaitu urusan agama terpisah dengan urusan negara, artinya setiap orang merdeka memeluk agama yang disukainya. Kemudian sistem badan permusyawaratan, yaitu kedudukan kepala negara dan negara persatuan sangat penting dan harus menjadi pemimpin negara yang sejati bersatu dengan rakyatnya. Oke, itu tadi udah kalian bahas ya. Yang kemudian Insinyur Soekarno, menurut Insinyur Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, kemudian ketuhanan dan kebudayaan. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPU PKI, Insinyur Soekarno mengusulkan nama rumusan dan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu dengan nama Pancasila. Jadi disinilah bahwa dikemukakan dalam pidatonya di sidang BPU PKI bahwa dasar negara Indonesia Merdeka yaitu Pancasila. Sesuai dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa, beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi sudah mengerti kan dari sidang BPU PKI awal dari Pancasila sebagai dasar negara.
Dalam sidang PPU PKI yang pertama belum ada kata sepakat tentang rumusan dasar negara, ingat ya. Kemudian Indonesia merdeka, oleh karena itu PPU PKI membentuk panitia kecil berjumlah 9 orang. Karena jumlah mereka ada 9 orang, mereka disebut panitia 9 atau tim 9 orang. Mereka disebut juga panitia perumus. Panitia kecil ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan pandangan dasar negara Indonesia merdeka yang dikenal sebagai Piagam Charter atau Piagam Jakarta. Itu dulu ya kan. Oke. Jadi di sini sesuai dengan materi kita tadi apa yang dijelaskan dari kelompok 1 sama apa yang dijelaskan dengan kelompok 2 bahwa ini awal bahwa Pancasila kenapa disebut sebagai dasar negara Indonesia. Ini menjadi Pancasila sebagai pandangan hidup karena kelima sila ini sesuai dengan apa yang menjadi pandangan hidup Indonesia, bangsa Indonesia. Seperti yang tertuang tadi dalam sidang BPUPKI. Tadi yang kelompok 1 sama kelompok 2 bagus untuk apa yang kalian dapatkan hasilnya, bagaimana sejarahnya, apa yang menjadi hasilnya, bagus. Nanti untuk kasih sama ibu lembar penilaian yang udah ibu bagikan, nanti ibu akan isi. Untuk keaktifan kalian sangat bagus. Jadi untuk materi hari ini berkesinambungan dari materi kita minggu lalu, sangat bagus, ibu apresiasi, tepuk tangan dulu. Oke, untuk materi minggu depan ibu akan lebih memberikan kalian bagaimana cara agar kalian dapat mengerti lebih banyak apa yang menjadi materi kita minggu depan. Ibu harap seperti lebih baik dari hari ini, agar kalian dapat memahami apa yang menjadi materi yang ibu sampaikan. Untuk tugasnya tolong diambil dari buku paket kita dari halaman 17, soalnya yang kelima isi tes ini. Tolong kalian jawab. Kalian buat dalam buku tugas kalian seperti biasa. Untuk minggu depan ibu tanya materi yang ibu ajarkan ini, apa yang menjadi yang ibu tanyakan, ibu review kembali supaya kalian lebih mengerti. Dan untuk tugasnya nanti untuk minggu depan ibu akan periksa seperti biasa. Untuk ketua kelas, nanti buku tugasnya kawannya diambil di ruangan ibu mau periksa ya. Oke. Sekian dulu ibu rasa materi untuk hari ini, karena ini jamnya istirahat. Atas perhatian kalian, keaktifan kalian, ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.